Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas soal sebuah buku lagi nih. Buat teman-teman yang penasaran buku apa yang mau kita bahas kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di tiap minggunya. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama yuk kita mulai. Oke, jadi buku yang mau kita bahas kali ini itu mengenai self compassion atau yang bisa disebut sebagai gimana sih cara kita untuk menyayangi diri sendiri gitu. Nah, teman-teman relate gak sih kalau ada satu suara di dalam diri kita yang selalu ngikutin kita kemana-mana? Suara apa itu ya kan? Bukan suara yang gimana-gimana, tapi kayak suara yang kayak tahu semua kesalahan kita, semua kegagalan kita, semua kekurangan kita. Dan seringkali suara itu sebenarnya adalah suara kita sendiri. Mungkin kita pernah bilang ke diri kita sendiri kalau kita tuh bodoh atau kita tuh selalu gagal. Kenapa kita nggak bisa sama seperti orang lain? Nah, yang menarik, kita jarang berbicara seperti itu ke sahabat kita atau ke orang lain kan. Tapi kita tuh kayak keras banget sama diri kita sendiri. Kalau teman kita gagal misalnya, kita bilang, ya nggak apa-apa, kamu kan udah berusaha, kamu juga manusia. Tapi giliran kita sendiri yang gagal, nah belas kasihan itu atau kasih sayang itu tuh tiba-tiba hilang. Kayak compassion itu tuh tiba-tiba hilang. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah ide sederhana yang mungkin bisa mengubah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sebuah konsep dari psikolog bernama Kristin Neff yang disebut self-compassion. Jadi buku ini itu judulnya Self-Compassion karya Kristin Neff, kawan-kawan. Nah, kenapa sih kita begitu keras sama diri kita sendiri gitu? Banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kritik akan membuat kita lebih baik. Kita percaya kalau kita keras sama diri kita sendiri, kita akan lebih sukses. Kalau kita terus neken diri kita sendiri ya, maksudnya memberikan pressure ke diri kita sendiri, kita akan lebih disiplin. Dan kalau kita terus merasa tidak puas, kita akan berkembang. Tapi apakah benar? Nah, coba kita pikirin, berapa banyak malam yang kita habiskan untuk mengkritik diri sendiri. Dan berapa banyak perubahan positif yang benar-benar lahir dari kebencian terhadap diri sendiri. Nah, seringkali yang terjadi itu malah hal yang sebaliknya gitu. Kita jadi cemas, terus kita takut gagal, kita juga takut mencoba dan kita takut terlihat tidak sempurna. Kritik kepada diri sendiri mungkin terlihat seperti motivasi, tapi bisa jadi itu hanya ketakutan yang memakai topeng produktivitas. Nah, judul buku ini kan self-compassion gitu. Nah, apa sih sebenarnya arti dari self-compassion itu sendiri? Menurut Kristin Neff, self-compassion itu berarti memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Bukan berarti memanjakan diri atau mencari alasan. Bukan juga berarti menyerah. Tapi mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang bisa salah, bisa gagal, dan bisa terluka. Dan semua itu tidak membuat kita kehilangan nilai kita sebagai manusia gitu. Self-compassion tuh bilang kalau misalnya aku tuh sedang kesulitan, bukan berarti aku payah. Jadi perbedaannya itu kecil tapi dampaknya sangat besar. Jadi kita mengakui kita lagi kesulitan, tapi kita nggak bilang kalau kita itu ya nggak bisa menghadapi kesulitan itu gitu. Kalau kita tuh payah gitu. Nah, Kristin Neff menjelaskan ada 3 komponen utama dalam pilar self-compassion. Yang pertama itu namanya self-kindness, yaitu kebaikan terhadap diri sendiri. Jadi saat gagal, apa sih yang biasa kita lakukan? Ya biasanya kita menghukum diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan self-kindness ini mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda nih. Jadi ini mengajarkan kita untuk berbicara kepada diri seperti kita berbicara kepada seseorang yang kita cintai. Nah, pilar yang kedua itu namanya common humanity. Nah, common humanity ini adalah suatu kesadaran bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Jadi saat kita gagal tuh kita sering ngerasa kan ya, kayak cuman kita nih yang kayak gini gitu, yang mengalami kegagalan kayak gini. Padahal kenyataannya enggak loh. Semua orang itu pernah kecewa, semua orang itu pernah ditolak, dan semua orang itu pernah merasa kalau mereka itu gak cukup, ya kan? Kesadaran ini mengurangi rasa kesepian kita. Nah, yang ketiga yaitu mindfulness, yaitu menyadari apa yang kita rasakan tanpa tenggelam di dalamnya.
Bukan menyangkal atau juga bukan membesar-besarkan, tapi melihat situasi itu dengan jernih gitu. Kayak misalnya ya aku sedang sedih, aku sedang takut, aku sedang kecewa. Ya udah kita lihatnya kayak gitu aja, tanpa kita kasih drama tambahan, tanpa kita menghakimi diri kita sendiri. Nah, ini juga buku ini menjelaskan tentang perbedaan dari self-esteem dan self-compassion. Banyak orang yang mengejar self-esteem, yaitu merasa hebat, merasa spesial, merasa lebih baik. Masalahnya self-esteem tuh sering bergantung pada hasil. Jadi misalnya saat kita berhasil melakukan sesuatu atau achievement tertentu yang kita dapetin gitu, kita jadi percaya diri. Sedangkan saat kita gagal, harga diri kita pun jadi runtuh. Nah, self-compassion tuh berbeda. Nilai diri kita itu tidak bergantung pada prestasi atau achievement, tidak bergantung pada status, dan juga tidak bergantung pada validasi orang lain. Jadi kita tuh merasa kalau kita tetap layak kok dihargai, bahkan ketika hidup kita lagi berantakan. Nah, ini tuh bukan kelemahan, melainkan stabilitas emosional. Tapi kenapa sih self-compassion itu terasa sulit ya kan? Karena banyak dari kita itu yang takut kalau kita terlalu lembut pada diri sendiri, kita akan menjadi malas. Tapi penelitian justru menunjukkan hal sebaliknya. Orang yang memiliki self-compassion lebih tahan menghadapi kegagalan, lebih berani mencoba lagi, dan lebih stabil secara emosional. Kenapa? Karena mereka nggak menghabiskan energi untuk menghukum diri, mereka menggunakan energi itu melainkan untuk bangkit. Nah, mungkin salah satu sumber penderitaan terbesar adalah keyakinan bahwa kita itu harus selalu sempurna. Padahal hidup gak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita itu untuk hadir, belajar, bertumbuh, dan terus berjalan. Kita boleh menjadi karya yang belum selesai. Kita boleh kok masih belajar, dan kita boleh untuk gak tahu semuanya. Jadi kalau hari ini kamu sedang merasa gagal atau lagi kecewa sama diri kamu sendiri, ya coba aja kita mengingat satu pertanyaan nih. Kalau misalnya sahabat terbaik kita atau pasangan kita mengalami apa yang sedang kita alami sekarang, apa yang akan kita katakan kepada mereka? Kita biasanya akan mengatakan hal-hal yang memotivasi gitu dibandingkan mengkritik mereka kan. Kayak, oh ya gak apa-apa, kamu udah melakukan yang terbaik, dan lain-lain lah. Nah, mungkin sudah saatnya kita mengatakan hal yang sama kepada diri kita sendiri. Dibanding menghukum diri kita sendiri, ya kita memberikan motivasi yang baik atau perkataan yang baik kepada diri kita sendiri ketika kita gagal. Karena mungkin hal yang paling kita butuhin bukan motivasi yang lebih keras, bukan disiplin yang lebih kejam, tapi sedikit lebih banyak belas kasih untuk diri kita sendiri. Nah, kawan-kawan, itu tadi buku Self-Compassion yang kita bahas di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebaik-baiknya ke orang-orang yang kita cintai. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!